Halo semuanya, kembali lagi di channel List of Grade bersama saya Iwan Safrudin. Di video kali ini kita mau presentasi tentang PlanShop yang ini dibuat menggunakan Flutter. Namun di video kali ini saya menjalani upskilling dan reskilling pemrograman mobile angkatan ketiga di KPTK, BPP, MPV Sulawesi Selatan. Dan ini juga disupport oleh SMK Negeri 1 Bangsri. Oke, jadi PlanShop ini adalah aplikasi yang kita kembangkan beberapa hari kemarin. Tapi di sini saya akan share dulu ini tools yang digunakan. Yang pertama kita menggunakan Figma untuk desain UI UX-nya, lalu Draw.io untuk desain perancangannya kayak diagram-diagramnya kayak gitu. Lalu ada VS Code untuk codingnya nanti, lalu ada Flutter frameworknya, dan dia menggunakan bahasa pemrograman Dart. Oke. Langsung saja di sini kita mau membuka ini di rancangannya dulu. Yang pertama ada use case-nya. Di use case ini ada dua role. Yang pertama user dan juga admin. Lalu admin di sini dia bisa menambahkan produk, bisa mengedit produk, lalu bisa menghapus produk. Tapi itu semua bisa dilakukan kalau dia sudah bisa login terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada user. Di sini user bisa melakukan register, login, lalu setelah login dia baru bisa melihat produk. Di view product list ini juga ada extend-nya, dan ini tidak wajib, bisa dilakukan bisa tidak, yaitu search product dan juga view product detail. Oke, itu use case-nya secara garis besar. Lalu di sini ada activity diagramnya. Activity diagram untuk register, pertama dia dari sisi user membuka aplikasi, lalu sistem menampilkan halaman login. Lalu karena register harus melewati halaman login terlebih dahulu, lalu user mengklik menu register atau create account, lalu tampillah halaman register, lalu user menginputkan datanya. Ini malah double ya. Lalu user klik daftar, lalu sistem menyimpan datanya, lalu pesan status register berhasil kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada activity diagram untuk login. Yang pertama dia seperti tadi, buka app, sistem menampilkan halaman login, user input data login, lalu submit, lalu sistem memprosesnya, lalu pesan status login kayak gitu ya, lalu selesai. Untuk activity diagram product listnya di sini user harus berhasil login terlebih dahulu, lalu sistem meredirectnya ke homepage, lalu tampillah data product list kayak gitu. Oke, yang terakhir di sini ada class diagram atau entity relation diagram. Di sini ada 4 tabel untuk awalnya, mungkin kedepannya ada pengembangan lagi kayak gitu ya. Yang pertama ada tabel users atau class users. Di sini dia punya ID, role ID, email sama password. Lalu role ID-nya ini relasinya ke tabel roles nanti, class roles. Dia ada ID sama name. Nah, roles-nya ini kayak tadi ada users atau ya sama admin kayak gitu ya. Lalu ada juga products. Di sini dia punya ID, type ID, name, description, nickname, botanical name sama price. Kayaknya kurang satu, yaitu image, kayaknya perlu image ya. Lalu di sini type ID-nya mengarah ke type atau tipe produknya. Di sini juga punya ID sama name, ini kayak outdoor, indoor kayak gitu. Oke, mungkin itu saja untuk perancangan diagramnya. Lalu kita lanjut ke Figma-nya. Oke, desain UI UX-nya. Berarti kan di sini kita ada beberapa screen. Yang pertama ini ada splash screen. Splash screen di sini untuk pertama kali membuka aplikasi. Lalu setelah splash screen muncullah halaman login. Di sini ada create account, tadi akan mengarah ke halaman register. Ketika sudah klik lalu di submit, kita diarahkan ke halaman login. Lalu kita memasukkan data yang sudah kita buat tadi, lalu muncullah halaman ini untuk dashboardnya. Ini ada tab barnya, di sini ada menu bottomnya, dan ini ada list dari produk-produknya kayak gitu. Lalu ketika diklik diklik produknya lalu akan mengarah ke produk detail seperti itu. Yang beberapa komponennya ini ada button, input text kayak gitu. Oke, mungkin itu saja untuk desain UI-nya. Mungkin kita langsung lanjut ke ini project-nya. Oke, di sini saya menggunakan Mac OS dan emulatornya menggunakan iPhone 15 Pro Max. Karena saya menggunakan Mac, jadi kayaknya lebih optimal kita developnya
ke iOS kayak gitu. Tapi karena ini Flutter itu multi platform, karena kalau kita nanti ingin dijadikan aplikasi Android tinggal di build ke APK kayak gitu. Karena di sini juga udah ada apa namanya SDK Android kayak gitu. Oke, langsung saja mungkin kita akan run aplikasinya. Kita debug, start debugging. Sambil menunggu, saya sedikit menjelaskan di halaman main ini yang pertama dipanggil adalah splash screen. Splash screen itu dia ini. Nah, di splash screen ini yang dia lakukan setelah init state yaitu dia akan buat ini widgets binding, add post from callback, timestamp, lalu di feature-nya dia melakukan delay selama 5 detik. Jadi setelah 5 detik selesai, nanti dia akan melakukan ini navigator push atau di redirect ke halaman login ya setelah 5 detik kayak gitu. Oke, setelah di splash screen nanti dia akan mengarah ke halaman login. Nah, ini udah muncul splash screen 5 detik. Oh ya, ini disupport oleh Omah Solution Indonesia dari Jogja yang udah mensupport kami, yang udah memberikan pelatihan kepada kami kemarin. Terima kasih buat mereka, udah sabar banget ngelatih kami kemarin. Oke, ini halaman loginnya. Kita uji coba ya. Kita klik create account, lalu ke halaman register. Kita bisa input di sini email addressnya @gmail.com misalkan, passwordnya apa ya, yang simpel-simpel aja lah. Kita sign up. Nah, secepat itu karena kita tidak menggunakan database karena ini masih apa ya, step awal kayak gitu. Nah, di sini di halaman login ini ketika kita sign in, field required, jadi kita harus menginputkan ini dulu, iwan@gmail.com. Oke, kita klik sign in, loading, masuk sini, loading lagi. Nah, ini saya mau jelaskan dikit. Jadi di halaman login ini ketika kita klik tombol sign in tadi, dia akan memanggil ini await, dia melakukan HTTP post ke link ini. Nanti dia ada returnnya, then value-nya ini, lalu di ini API response-nya di decode, lalu ada status di sana. Oke, kita uji coba ya pakai Postman link tersebut. Nah, ini udah saya kopikan, tapi tadi metodenya post ya. Oke, kita coba hit. Yap. Nah, ini responsnya ini status true. Karena dia statusnya true, maka dia akan di redirect ke halaman dashboard. Nah, kita buka nih dashboard. Di dashboard ini dia memanggil mana ya? Yang dia panggil itu karena selected button menunya yang aktif itu. Nah, ini. Nah, kalau buttonnya 0 dia true, maka dia akan memanggil home. Oke, kalau gitu kita panggil yang home ya, home.dart kayak gitu. Nah, saat pertama kali dipanggil ini home, dia bikin ini ada 3 variabelnya tadi ya. Kalau selected button menu, kalau diklik yang mana yang kita pilih, ada home, favorit, card, sama profile kayak gitu. Nah, ini setelah di init state, dia nih my product, list produknya itu dari ini. Kita coba buka ya list product, go to definition. Nah, di list product itu dia ini yang masih natif. Nah, tapi itu yang sebelum kita menggunakan API. Nah, di sini kita menggunakan API. Nah, perhatikan ini produknya value ya. Nah, di sini dia akan bentar di sini future. Nah, ini. Nah, oke, di sini. Nah, di sini dia membuat feature builder ya, dan dia melakukan get product. Get productnya itu API tadi, memanggil API ke, nah ini get productnya, feature get product. Di sini dia melakukan get ke link ini. Oke, kita uji coba di Postman yang tipenya get. Di sini kita hit, lalu dia akan responnya. Nah, ini responnya ada JSON 3 produk ini ya, image yang ada name, description, sama type-nya. Oke, lalu di sini ketika ini await ya, asinkronus ya.
lalu ada value-nya. Nah, value ini bodinya dibuang ke string karena JSON ya, lalu di decode menjadi array, lalu kita looping API respon ini menjadi indeksnya row, lalu di push ke API product ini. Nah, jadi nanti menjadi list ya untuk produknya dari ini. Nah, habis itu di return menjadi API product. Oke, nah di sini tadi di get product. Lalu habis itu dia melakukan builder, yaitu async snapshot, ya mirip-mirip asynchronous kayak gitu ya. Kalau di snapshotnya akan dibuat kondisi ketika dia connection state-nya udah selesai. Jadi kalau belum selesai dia akan melakukan ini circular progress indicator atau loading muter-muter tadi ya. Kalau ini belum, ketika sudah dia ada kondisi lagi, apakah snapshotnya itu API return-nya tadi ada data. Kalau memiliki data maka barulah dia melakukan ini, membuat generate list dari produk yang sudah ada tadi. Nah kalau ada produknya yang di salah satunya ini diklik, nanti mengarah ke produk detail kayak gitu. Nah di generate kayak gitu. Nah ini jadi API-nya dari sini kayak gitu, makanya tadi ada loading bentar terus muncullah produk-produknya kayak gitu. Nah ini ada deskripsinya sesuai ya, tumbuhan A, tumbuhan B, tumbuhan C. Nah sama kayak di sini tuh, ini tumbuhan A, tumbuhan B kayak gitu. Oke, kalau ini diklik, nah dia mengarah ke produk detail kayak gitu. Untuk back bisa di swipe kayak gitu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk. Oh ya bentar, ini di sini juga menu-menunya udah rada bisa, cuman pengambilan datanya karena kita masih menggunakan API belum terfilter. Ini untuk search-nya juga sudah bisa, cuman bisa dipakai, cuman fungsinya belum kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat belajar semuanya.